Ketika hati kita bersih, setan tidak betah. Kenapa kok setan mengelilingin kita? Itu tandanya hati kita kotor. Jadi jangan marah sama setan. Jangan marah sama semut. Kalau semut datang, apa? Di mana ada gula, di situ ada semut. Benar apa tidak? Itu. Jadi demikian juga, di mana ada kotoran, di situ ada setan. Lah hati kita, ketika kotor, setan menghubungi. Ketika datang hadir dari hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ditangkepin sama setan. Hadir ini aslinya baik, tapi karena setan yang bawa menjadi barang jelek. Ingin tahu contohnya? Jadi ada orang bawa souvenir. Jadi orang bawa souvenir, kira-kira souvenir bagus apa tidak? Bersih. Tapi punya pembantu yang lagi ngerjain barang kotor, ngebersihin WC. Karena yang nerima pembantu yang baru selesai ngerjain WC dan sedang ngerjain WC belum nyuci tangan, maka souvenir tadi dipegang oleh pembantu tersebut, disampaikan kepada kita dalam kondisi bau kotoran. Demikian juga pesan dari Allah, aslinya baik, tapi dibawa oleh hati yang karena hatinya masih mahjub, masih kotor, banyak kotoran-kotoran hati yang terutama dosa, maka setan yang bawa. Karena setan yang bawa namanya taswis atau wasawis, godaan, bisikan yang sifatnya godaan. Jadi itu wakismun talbasun nafs, yang sebagian juga ketika nafsu kita merajalela, terutama nafsu amarah. Ketika nafsu yang merajalela, maka khatir tersebut diterima oleh nafsu, baru diantar ke dalam hati. Sehingga apa yang terjadi? Maka pesan tersebut terkotori oleh hawa nafsu. Kemudian wakismun yadkhulu ma'hul malak, dan satu kelompok sebagian masuk bersama malaikat. Kenapa? Ini bagi mereka yang hatinya bersih, maka malaikat yang nganter. Kenapa? Malaikat senangannya di tempat bersih, dan ketika bersih hatinya, setan tidak banyak, walaupun banyak menjauh. Karena setan menjauh, malaikat yang mendekat. Itu. Sehingga pesan tersebut yang memang baik sampai ke dalam hati kita dalam kondisi yang baik. Itu. Kemudian waqismun la yadkhul ma'hu syai'. Sebagian lagi, tapi ini jumlahnya sangat kecil, masuk sendirian langsung dari Allah ke dalam hati kita. Kenapa? Hati kita tidak ada hijab sedikit pun dan mampu menerima pesan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan bumi dan langit tidak sanggup menerima kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kehadiran bukan Allahnya yang hadir pada hati, pesan-pesan Rabbani ini hati yang kotor tidak bisa. Akan tetapi hati orang beriman yang lembut bisa menerima langsung. Sehingga ada tapi sedikit dan jumlahnya hanya kepada orang-orang khusus, pesan langsung dari Allah tanpa disertai malaikat.
apalagi jin, apalagi setan, apalagi nafsu, nggak ada. Itulah hatinya para nabi dan para aulia kibar, ya, pembesar para wali. Baik para ikhwan rahimakumullah. Selanjutnya, walidzalika qasamul khatir ala arba'ati aqsam. Qasamul khawatir ala arba'ati aqsam. Oleh karena itu, khawatir tadi terbagi jadi 4. Yang dibawa setan namanya syaitan. Yang dibarengi nafsu namanya khatir nafsan. Yang bareng malaikat namanya khatir malaki. Yang bersama tanpa malaikat langsung dari Allah SWT langsung masuk ke dalam hati namanya khatir robbani. Jadi khatir syaitani, khatir yang diantar setan. Kemudian khatir nafsani, khatir yang diantar oleh nafsu. Khatir malaki, khatir yang diantar malaikat yang dikenal dengan ilham. Jadi ketika diantar setan namanya taswis atau godaan. Itu termasuk dengan nafsu juga. Ya, jadi yang khatir yang dibawa oleh nafsu juga tergolong godaan nafsu. Dan yang dibawa nafsu lebih berbahaya daripada yang dibawa setan. Kenapa? Setan di luar, sedangkan nafsu berada dalam diri kita. Jadi kalau setan itu maling masih di luar pagar. Kalau nafsu sudah ada dalam rumah, bahkan ada dalam diri kita. Coba kira-kira kalau maling sudah masuk rumah, lebih bahaya mana dengan maling yang ada di luar? Ya, jadi yang masuk lebih bahaya. Dan itulah contoh realita manusia banyak kemalingan karena malingnya sudah ada dalam rumah. Siapa malingnya? Dirinya sendiri. Ya, jadi malingnya diri sendiri. Contohnya bagaimana kita berbuat baik. Jadi berbuat baik, sholat. Tapi sholatnya didorong oleh hawa nafsunya. Sehingga ketika baca dengan bacaan bagus, apa yang ada? Timbul kesombongan. Hanya gue yang bisa baca Quran dengan baik. Jadi ibadah memang, tapi ibadahnya didorong hawa nafsu. Di riya. Kemudian termasuk ceramah kayak gini nih. Kalau kita tidak awas, nanti ceramahnya hanya nafsu. Sehingga merasa ceramahnya paling baik. Kalau ceramah gue bermutu, kalau yang itu tidak ada isinya, guyon doang. Ada kan? Ini salah satu contohnya. Kemudian timbul ta'ajub. Apa ta'ajub? Merasa bangga. Nih, kalau gua yang ceramah datang banyak orang. Kalau orang lain langsung ngantuk. Kalau gua yang ceramah langsung cengar semua. Ada apa tidak? Perasaan seperti itu ada apa tidak? Ya, dan ini semakin kita punya keistimewaan, menonjol daripada orang lain, makin bahaya posisi kita. Sehingga kalau biasa sudah diunggah kayak gini, apa? Begitu selesai siarannya, yang dilihat berapa followernya, berapa yang ngelihat. Ketika banyak yang ngelihat langsung busung dada, mekar telinga, cerah mata. Betul betul. Kalau seperti itu berarti masih nafsu yang berbicara, masih belum ikhlas. Ya kalau yang sudah ikhlas, berapapun yang ngelihat, yang ngeritik, tenang aja. Tapi kalau nafsu yang berbicara, begitu dikritik marah.
Ada apa tidak? Itu. Jadi inilah para hadirin, para ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau syaitani jelas sudah jelek. Ya contohnya apa? Ya bikin pengajian. Tapi kalau setan yang ngajak, pengajiannya ngajak kepada ketidakbaikan. Dan setan dengan nafsu ini saling tiga uang. Dan nafsu lebih berbahaya daripada setan. Jadi sama-sama jelek yang diajak. Sehingga guru saya Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Muhdar memberikan perumpamaan. Jadi ini hati kita. Di belakang itu agama Allah, di depan hati kita agama Allah. Sebagai tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kanan kita ada penasehat malaikat. Ayo berbuat baik, sholat 5 waktu, istiqomah. Kan begitu. Kemudian di sebelah kiri ada posnya setan. Apalagi subuh dingin. Kemudian gerimis jadi alasan untuk tidak berangkat ke masjid. Betul? Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kretep, alhamdulillah, punya alasan tidak ke masjid. Betul apa tidak? Itu. Nah itu. Nah, kalau yang setan bagaimana? Ya kita kalau tidur tidak berdoa, tidak punya wudu waktu berangkat tidur, dikencingin telinga oleh setan. Sehingga walaupun alarmnya bolak-balik krangkring, tidak bangun-bangun. Betul? Itu. Tapi setan hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah kayak gitu tidak dengar. Orang tidak dengar, tidak bangun pantas. Tapi kalau nafsu bangun tapi malas. Itu. Dan ini lebih berat daripada setan. Kalau setan hanya tidak bangun, aslinya ingin bangun tapi inar. Karena dikencingin setan, telinganya tidak bisa bangun. Matanya dikencingin sehingga berat mau dibuka. Jadi bagaimana kencing setan? Wallahu a'lam, baunya kayak apa? Cuma hadis Nabi menjelaskan seperti itu. Itu. Setan berkencing di telinganya kata. Sehingga tidak dengar apa-apa. Itu kerjaan setan. Mata dikencingin semua. Sehingga ya mau buka aja beratnya minta ampun. Tapi kalau yang nafsu terdengar apa? Ada. Bangun kita. Kemudian ya ada yang timbul rasa malas. Sehingga begitu ada gerimis, ceritanya waduh mohon maaf tidak ke masjid hujan gede. Padahal genangan dikit dibinjang banjir bandang. Itu kalau sudah nafsu. Bangun. Tapi setelah bangun kan biasa. Gitu kan. Molet. Habis gitu kan biasa. Tepak ke sebelah. Nah, ini karena nafsu. Yang seharusnya ke masjid, naik ke gunung. Jabal Rahmah itu. Itu contohnya apa? Khatir ajakan untuk sholat, tapi yang nangkep nafsu. Dan kalau malaikat, ya yang masuk melalui malaikat, dan ini umumnya kita semua. Paling pol dari malaikat ada ajakan, ayo berangkat. Kalau tidak terlambat. Kata setan, alah, maneman. Jadi berat ini kata mereka, ayo saling tarik menarik. Ditambah lagi nafsunya perlu setan. Tidak ada nafsu perlu malaikat, jalan. Itu. Makanya ajakan agama malaikat perlu dengan ajakan ini. Sedangkan setan dengan nafsu sehingga tergandoli. Beratnya minta ampun. Sehingga yang jadi tolok ukur iman seseorang diantaranya sholat subuh.
Kan sholat subuh paling ringan hanya 2 rakaat, tapi paling berat. Kemudian para ikhwan rahimakumullah. Jadi mereka ya untuk kelas kita baru 3 macam. Tapi untuk para aulia, setan tidak bisa dekat. Nafsu sudah lumpuh. Malaikat pun juga sudah tabe. Kenapa? Karena mendahului kecepatannya malaikat. Jadi jangan dibilang manusia itu kalau sudah masuk ke martabat wilayah, malaikat kalah. Malaikat Jibril dalam kisah Mi'raj hanya sampai langit ke-7. Tapi manusia yang diwakili oleh Rasulullah SAW naik ke alamul amri. Jadi langit ke-7 batas akhir alamul malakut, alamnya para malaikat. Malaikat Jibril pamit, kalau saya nyoba 1 langkah terbakar saya laksana rambut yang dilontarkan dalam api, kata Jibril. Berangkat Rasulullah. Masih naik lagi ke alamul, itu namanya alamul jabarut, di atasnya alamul lahud. Itu para ikhwan rahimakumullah. Untuk siapa? Untuk mereka yang dapat khatir langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bukti nyata Rasulullah berbicara langsung dengan Allah.